Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Imelda Safa Yustiantoro dengan NIM 2024111414. Yang selanjutnya ada Zulfan Farizul Kausar dengan NIM 2024111381. Lalu yang berikutnya ada Mila Septi Nuria dengan NIM 2024111425. Yang selanjutnya ada Umul Istikharah Mabrura dengan NIM 2024111380. Yang selanjutnya ada Nova Putri Maharani dengan NIM 2024111427. Dan selanjutnya ada Deski Siska Setiani dengan NIM 2024111404. Lalu yang berikutnya ada Zahira Khairul Zahwa dengan NIM 2024111421. Lalu yang terakhir ada Sekar Arum Kusumaning Tias dengan NIM 2024111413. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul EMSDM. Slide ini menjelaskan tentang EMSDM atau Elektronik Manajemen Sumber Daya Manusia, adalah penerapan teknologi informasi dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan fungsi-fungsi SDM. Penerapannya didukung oleh HRIS dan berbagai teknologi digital yang membantu perusahaan mengelola SDM secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, slide ini memaparkan tujuan EMSDM, yaitu yang pertama, mengotomatisasi proses HR sehingga lebih cepat dan minim kesalahan. Yang kedua, meningkatkan akurasi data melalui penyimpanan digital. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi dokumen manual. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan dengan HR analitis. Yang kelima, memperkuat komunikasi internal melalui portal atau aplikasi HR. Kemudian yang keenam, meningkatkan pengalaman karyawan. Selanjutnya yaitu ada manfaat EMSDM. Manfaat EMSDM ada 6, yaitu yang pertama, efisiensi waktu dan biaya, yaitu sistem digital mengurangi biaya kertas, biaya administrasi, dan waktu proses. Yang kedua, yaitu akses data yang mudah. Data dapat diakses kapan saja melalui perangkat digital. Yang ketiga, ada peningkatan akurasi, yaitu kesalahan input manual berkurang secara signifikan. Keempat, yaitu ada pelayanan HR yang lebih cepat. Karyawan bisa mengakses slip gaji, cuti, dan pelatihan secara mandiri. Kelima, ada HR Analytics. HR Analytics adalah data karyawan yang dapat dianalisis untuk mendukung strategi HR dan perusahaan. Keenam atau yang terakhir itu ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas yaitu setiap proses terekam dalam sistem. Maksudnya yaitu EMSDM mencatat seluruh proses SDM secara otomatis sehingga setiap aktivitas dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Hal ini itu mengurangi kesalahan, meningkatkan keadilan, dan membangun kepercayaan pada karyawan. Selanjutnya yaitu ada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau disebut juga dengan HRIS. Apa sih HRIS itu? HRIS itu merupakan tulang punggung EMSDM, yaitu perangkat lunak yang terintegrasi yang mengotomatisasi berbagai fungsi SDM seperti rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, administrasi tunjangan, dan pengajian dalam satu sistem terpusat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM. Pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai perangkat lunak Human Research Information System atau HRIS. HRIS merupakan sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan sumber daya manusia secara terintegrasi dan juga berbasis digital. Salah satu contoh HRIS adalah Bamboo HR yang mendukung berbagai fungsi EMSDM. Fungsi tersebut antara lain pelacakan pelamar secara daring, sehingga proses rekrutmen dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu, HRIS juga mendukung pelacakan cuti karyawan, self-onboarding karyawan baru, pelaporan data SDM, serta manajemen kinerja karyawan. Dengan sistem ini, data SDM jadi lebih rapi, akurat, dan mudah diakses. Beberapa perangkat lunak HRIS banyak digunakan oleh perusahaan, antara lain Gusto, Bamboo HR, Namely, Sego Business Cloud People, Kronos Workforce, dan SAP SuccessFactors. Secara keseluruhan, penggunaan HRIS membantu perusahaan meningkatkan efisiensi administrasi SDM serta mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik lagi. Pada saat ini dijelaskan manfaat kunci Human Resource Information System dalam manajemen SDM. Human Resource Information System itu
pada slide ini dijelaskan bahwa selain Human Resource Information System, perkembangan teknologi digital juga mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk praktik EMSDM dan mendorong lahirnya manajemen SDM yang modern. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh adalah komputasi awan. Komputasi awan merupakan penyediaan layanan teknologi informasi melalui internet, sehingga perusahaan tidak lagi bergantung pada sistem lokal. Dalam cloud computing ini, dengan adanya cloud computing ini, data dan aplikasi SDM itu dapat dikelola lebih efektif, terintegrasi, dan real-time. Penerapan pada EMSDM, cloud computing memungkinkan beberapa hal penting. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan pemantauan kinerja dan pemberian umpan balik secara real-time agar evaluasi berjalan lebih cepat dan berbasis dengan data. Yang kedua, cloud computing itu mendukung pelacakan keterlibatan karyawan melalui survei digital dalam membantu manajemen memahami tingkat kepuasan, motivasi, dan realitas karyawan secara berkelanjutan. Yang ketiga, teknologi ini juga membantu pengelolaan dan penjadwalan freelance yang semakin banyak digunakan oleh organisasi modern dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi, komputasi awan itu tidak hanya membantu atau mendorong pengambilan keputusan yang lebih strategis, tapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM yang lebih baik. Baik, dalam materi selanjutnya terdapat teknologi dalam penerapan EMSDM, salah satunya yaitu gaming atau gamifikasi. Gamifikasi adalah penerapan elemen permainan seperti poin, rencana, dan papan peringkat dalam aktivitas MSDM untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Contoh penerapan dalam EMSDM-nya bisa seperti integrasi fitur gaming pada platform dari sistem SDM dan digunakan dalam pelatihan, penilaian kinerja, serta perekrutan. Contoh perusahaan yang sudah menerapkan gaming atau gamifikasi itu ada situs yang disebutkan seperti Knack, Guild, serta True Office. Analisis data atau yang disebut juga dengan data analistik atau analisis bakat atau juga yang disebut dengan talent analistik. Analisis seperti penggunaan teknik statistik, algoritma, dan metode pemetaan masalah. Untuk tujuan penggunaan analisis data itu ada dari penggunaan analisis data untuk mengidentifikasi hubungan di antara data SDM. Untuk contoh aplikasinya itu adalah memprediksi karyawan terbaik mana yang memiliki kecenderungan tertinggi untuk berhenti atau juga berhenti bekerja. Untuk contohnya ada data kinerja, turun ke data turnover, lalu ke data pelatihan. Ini sasaran memecahkan masalah di antara. Di slide ini dibahas kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. AI adalah penggunaan sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti menganalisis data, belajar, dan juga mengambil keputusan. Dalam dunia bisnis dan manajemen, AI berperan penting karena mampu mengotomatisasi tugas-tugas yang kompleks, sehingga pekerjaan jadi lebih cepat, efisien, dan juga akurat. Beberapa contoh penerapan AI ditunjukkan pada slide ini. Yang pertama yaitu rekomendasi personalisasi. AI digunakan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan individu, misalnya dalam pengembangan karyawan atau penentuan pelatihan kerja. Yang kedua, ada screening resume otomatis, di mana AI membantu proses rekrutmen dengan menyaring CV pelamar berdasarkan kriteria tertentu, sehingga perusahaan dapat menghemat waktu dan meningkatkan objektivitas seleksi. Yang ketiga, yaitu ada chatbot SDM. Chatbot digunakan untuk menjawab pertanyaan karyawan terkait administrasi dan juga kebijakan perusahaan secara cepat dan juga real-time. Pada kesimpulan slide ini, yaitu kecerdasan buatan itu membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya yaitu ada media digital dan sosial. Penggunaan platform digital dan media sosial, misalnya LinkedIn, Facebook, Instagram, dan teknologi seluler dalam mendukung fungsi-fungsi MSDM. Dampak media digital terhadap praktik MSDM. Yang pertama yaitu ada rekrutmen. Media sosial sebagai saluran utama perekrutan digital, memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat aktif maupun pasif secara lebih luas. Contohnya LinkedIn untuk pencarian talenta profesional. Ada lagi yaitu Instagram atau Facebook untuk employer branding. Yang kedua yaitu ada seleksi. Tes dan penilaian psikometri dilakukan secara daring. Wawancara video meningkatkan efisiensi dan mendukung rekrutan jarak jauh. Yang ketiga yaitu ada pelatihan. Mobile learning memungkinkan karyawan belajar kapan saja dan di mana saja. Social learning mendorong berbagi pengetahuan melalui platform kolaborasi digital. Pemanfaatan Learning Management System atau LMS berbasis cloud. Yang keempat yaitu ada penilaian kinerja. Sistem digital memungkinkan umpan balik kinerja secara real time. Survei keterlibatan karyawan dilakukan secara cepat dan berkala. Yang terakhir yaitu ada motivasi karyawan. Pengakuan kinerja dilakukan secara daring dan terbuka. Platform digital mendukung komunikasi dan kolaborasi tim. Yang selanjutnya ada SDM terdistribusi atau distributed HR. Yang pertama ada mengacu pada pergeseran pelaksanaan fungsi SDM dari kantor pusat ke unit kerja lain. Manajemen sumber daya manusia atau EMSDM berperan lebih
penting mendukung organisasi modern yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan fleksibilitas. Dengan pemanfaatan teknologi digital, fungsi MSDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, ada teknologi memungkinkan desentralisasi fungsi SDM. Melalui sistem EMSDM, perusahaan dapat mengintegrasikan seluruh data dan aktivitas SDM dalam satu platform terpusat, sehingga memudahkan pemantauan kinerja, pengembangan kompetensi karyawan, serta perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Teknologi seperti HRIS, cloud computing, data analitik, dan artificial intelligence memungkinkan proses pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan objektif. Yang ketiga ada manajer lini dan karyawan lebih aktif melalui self-service dan alat digital. Selain itu, EMSDM juga mendorong peran aktif karyawan melalui sistem self-service, akses informasi yang transparan, serta komunikasi yang lebih efektif. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan adaptif.